Siapa seseorang yang senang dibenci? Sudah tentu benci merupakan hal yang sudah sepatutnya dianggap negatif. Akan tetapi yang menarik bahwa ketika kita melihat banyak tokoh-tokoh hebat yang membuat perubahan substansial, ternyata sangat jarang sekali ada tokoh yang tidak dibenci oleh orang lain. Hampir semua tokoh-tokoh besar di dunia ini mereka pernah dibenci oleh banyak orang saat mencoba melakukan aksi untuk membuat perubahan. Sebut saja Albert Einstein, Steve Jobs, Elon Musk, dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah dibenci oleh orang lain. Kita bisa ambil kisah Albert Einstein yang pernah dibenci oleh gurunya sendiri ketika ia bersekolah. Kemudian saat Einstein menemukan teori relativitas pun dia sempat dihujat dan dibenci oleh beberapa ilmuwan terkenal dengan pengikut teori Newton. Pada masanya, Nabi Muhammad SAW juga pernah dibenci oleh penduduk Taif yang saat itu dia sedang ditugaskan untuk berdakwah dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW dikisahkan dalam perjalanan berdakwahnya dia dilempari batu oleh penduduk Taif tersebut, dan akan tetapi mereka bukan benci terhadap perilakunya melainkan dengan ajaran agama Islam melalui dakwahnya. Malaikat menawarkan balasan untuk penduduk Taif. Saking kesalnya malaikat ingin melempar gunung kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah menolak tawaran malaikat. Rasul tidak mau membalas keburukan yang ditimpakan padanya. Alih-alih balas dendam, Rasul malah mendoakan. Beliau berharap agar anak keturunan dari penduduk Taif kelak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Dalam beberapa contoh kisah ini kita bisa tahu bahwa seseorang tidak perlu menjadi jahat dan menyebalkan untuk dibenci oleh orang lain. Justru orang dibenci tersebut adalah orang yang mempertahankan idealisme dan juga prinsip pribadinya, serta berani berbeda di tengah masyarakat yang kebanyakan memiliki pemikiran yang sama. Mungkin dalam hal ini seharusnya kita bisa sepakati bahwa sebetulnya seseorang dibenci itu adalah seorang yang mempunyai pengaruh besar terhadap orang lain. Tentu agar tidak dibenci orang lain itu mudah. Yang harus kamu lakukan terlibat dalam argumen, selalu ikuti apa kata orang-orang dan jangan melakukan hal-hal yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi apakah tidak dibenci, disenangi adalah yang baik? Ya, bisa jadi hal ini menjadi baik kalau kamu akan menjadi seorang teman yang baik, menjadi keluarga yang baik, dan menjadi orang yang baik di mata orang lain. Namun kalau kamu ingin berusaha membuat suatu perubahan dan mewujudkan suatu dampak yang besar, maka bermain aman dengan cara membahagiakan semua orang dan menghindari untuk dibenci itu juga bukan hal yang tepat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, saat kamu ingin mewujudkan suatu perubahan yang besar, sudah pasti akan ada seseorang yang berbeda pendapat, tersinggung dan membenci kita tanpa alasan jelas. Menjadi orang yang dibenci adalah sebuah keniscayaan bagi pemimpin yang berusaha membuat perubahan secara substansial. Steve Jobs sendiri pernah mengatakan untuk menjadi seorang pemimpin akan sangat sulit untuk membahagiakan seluruh bawahan ataupun masyarakat yang kita pimpin. Satu pesan yang harus kamu ambil sebagai sebuah saran adalah jangan pernah takut untuk dibenci.